Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Driver Suparno, driver Gojek dari Kabupaten Semarang. Ingin sedikit membagikan pengalaman-pengalaman dari cerita unik penumpang. Monggo disimak lebih lanjut. Terima kasih sebelumnya. Pernahkah Anda sebagai driver Gojek ketemu ada cerita dari penumpang? Saya kira sebagai driver Gojek pernah bertemu dengan penumpang yang unik, penumpang yang kadang kurang jelas, titik map juga kurang sesuai. Di sini saya Suparno akan membagikan cerita tersebut. Monggo disimak. Saya ingin membagikan cerita tentang cerita unik dari penumpang yang pernah saya alami 4 hari yang lalu. Sungguh sebuah cerita yang sangat berkesan menurut saya. Dari sisi customernya, awal-awal chattingan, Pak jemput di titik A. Oh ya Pak, saya sesuai map. Tapi ketika saya sampai di titik A, itu sesuai aplikasi driver tersebut, penumpang tidak ada. Driver tahunya dari titik map. Setelah kita konfirmasi, ternyata dia belum keluar rumah. Dia balesin, Pak mohon tunggu sebentar ya. Ya saya jawab, it's okay. Overall, saya jawab, ya Mbak, nggak apa-apa. Belum pakai sepatu pada waktu itu kan, berangkat sekolah. Padahal dari awal sudah minta Pak cepat, Pak buru-buru. Kadang penumpang nggak pakai helm. Itu cerita unik yang pertama. Tapi akhirnya kita ketemu, pembayaran tunai. Pas pada waktu itu hari Jumat, setiap hari Jumat juga akan mendapatkan potongan 5.000 dari saya. Bagi siapa saja yang ketemu dengan saya di setiap kota, entah Semarang, entah Salatiga, entah Ambarawa, entah Bandungan, mohon selalu ingetin ketika hari Jumat. Untuk Sabtunya kemarin dalam keadaan hujan terus, penumpang sudah naik, belum hujan pada waktu itu. Di jalan ngobrol kesana kemari, malah minta mampir, Pak mampir beli susu jahe nggih. Ya sekedar mampir beli makan, beli apa nggak masalah. Dia bilang bentar ya Pak, saya jawab santai aja Mbak, slow aja apapun itu. Saya tunggu 15 menit, tak cari-cari penumpang nggak ada. Saya tanya penjual kucingannya, tak tanya, Pak tahu mbaknya tadi? Mbaknya tadi ke kamar mandi Pak, katanya kebelet gitu. Kok nggak ngabarin? Aku udah nunggu 15 menit. Tak kira takutnya kenapa-kenapa ya Pak. Oh, kalau ke kamar mandi nggak apa-apa ya. Saya sambil ngobrol sama tukang jahitnya, minum metang jahe, malah lupa belum saya bayar. Pada waktu itu
penumpang, Pak, memohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak, saya mohon maaf ya Pak, saya lupa nggak ngabarin saya ke kamar mandi. Alah Pak, biasa saja Mbak, yang penting saya sebagai driver Gojek melayani dengan ikhlas, melayani dengan profesional sesuai SOP tanpa melanggar kaidah dan omongannya nggak enak, omongannya yang kurang benar, omongannya yang kurang kasar, pokoknya yang kurang berkenan saya juga memohon maaf Mbak. Akhirnya pada waktu itu cuma titik pembayaran 13.000, tapi saya mendapatkan total pendapatan cuma 8.800, potongannya 4.200 untuk aplikasi. Tapi saya syukuri, walaupun dalam keadaan hujan, saya, anak saya, dan keluarga saya masih dapat makan. Alhamdulillah cukup. Apapun saya juga berterima kasih sama Tuhan. Apabila lebih saya juga ingin berbagi buat teman-teman rekan semua. Itu mungkin sedikit cerita menarik yang saya ungkapkan. Ya pokoknya yang penting sekarang itu intinya pesan saya buat driver-driver Gojek yang lain, hati-hati layani penumpang. Segala sesuatunya buatlah penumpang bisa memberikan bintang 5 buat kita, komentar baik buat kita. Terima kasih sebelumnya. Dan apabila channel ini lewat di beranda YouTube kalian, saya mohon dukungan subscribe, like, comment, share di media sosial yang lain supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih, salam santun, selamat malam, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ditunggu untuk part berikutnya. Terima kasih. Suwun, matur suwun.